Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li dan Nona Song terbang sendirian di langit, dan mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Tetapi ketika mereka melihat kota Skyfest di kejauhan, wanita itu dengan ragu bertanya, "Paman Han, kultivar Nas Chen Sol yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki lembah Devil Fall dan tidak pernah kembali. Akankah kultivator formasi inti dapat menemukan buah roh dan kembali dengan selamat dari lembah?" Han Li agak terkejut dengan pertanyaannya dan cahaya di sekitar mereka berdenyut, menyebabkan mereka melambat. Dia kemudian dengan heran melirik wanita itu. Setelah hening sejenak, dia dengan tenang berkata, "Pada kultivasi saja, Anda kurang banyak dibandingkan dengan para kultivator lain yang telah mencari harta karun di lembah. Jika Anda menghadapi bahaya, peluang Anda untuk bertahan hidup akan jauh lebih rendah. Namun, kemungkinan karena keserakahan para kultivator ini telah binasa. Dengan begitu banyak kultivator jiwa yang baru lahir, pasti ada beberapa pembudidaya yang dapat pergi dengan aman dengan satu atau dua harta, tetapi kebanyakan dari mereka dibutakan oleh godaan harta karun. Hanya ingin memperoleh barang lain atau mungkin obat roh yang dapat memperpanjang usia mereka, umur atau terobosan kemacetan mereka. Karena itu, hanya masalah waktu sebelum mereka binasa." Kultivator Song mengerutkan kening karena khawatir. "Lalu dari kata-kata senior, kemungkinan besar kita akan mati. Jika seseorang tidak memiliki rute yang aman melalui lembah dan cara untuk masuk dan keluar, mereka pasti akan mati. Selain Tuan Changqin, tidak ada orang lain yang hidup untuk meninggalkan lembah. Kecuali kita memiliki ini, kita seharusnya tidak mempertimbangkan untuk memasuki lembah Devil Fall. Itu akan menjadi bunuh diri. Meskipun kultivasi Anda rendah, selama Anda mengendalikan keserakahan Anda dan sepenuhnya menyelidiki keberadaan buah roh Kindle, Anda akan dapat berhasil dengan sedikit keberuntungan. Tentu saja lembah adalah area paling berbahaya di lembah Devil Fall. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik dan mengatur urusan Anda. Adapun sekte roh hantu, mereka juga harus mengetahui buahnya, dan akan bertindak untuk mendapatkannya. Mereka kemungkinan besar akan terburu-buru untuk menjadi yang pertama mendapatkan harta karun di lembah, dipaksa untuk menghadapi bahaya karena takut Markis Nanlong akan lebih cepat. Saya khawatir metode mereka memasuki lembah akan sangat berisiko." Jejak panil muncul di wajah wanita itu. Karena paman telah menduga bahwa metode sekte roh hantu memasuki lembah itu berbahaya, mengapa kamu tidak menyebutkannya sebelumnya? Han Li menyeringai. "Bukankah pantas untuk mengatakan ini di depan yang lain? Mungkinkah Anda yakin saya punya niat lain?" Setelah jeda singkat yang mengejutkan, dia buru-buru berkata, "Tidak, saya tidak berani meragukan senior." "Santai, wajar jika Anda memiliki keraguan. Bukan karena kedengkian saya tidak menyebutkan ini sebelumnya. Meskipun ini mungkin mengejutkan Anda dan Mei Ning, Violet Spirit tidak akan terguncang oleh ini. Anda harus tahu bahwa sementara pil asal alam sangat berharga, itu sedikit sia-sia untuk kultivator formasi inti awal seperti Anda dan Violet Spirit. Sehubungan dengan Mei Ning, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk memasuki tahap formasi inti dengan pil tersebut. Umurnya akan diperpanjang beberapa ratus tahun. Tetapi dengan Anda dan Violet Spirit, Anda berdua kemungkinan besar akan menembus ke pertengahan tahap formasi inti dengan waktu sehubungan dengan bakat luar biasa Anda. Jika Anda meminum pilnya, itu hanya akan menghemat sekitar 100 tahun untuk menembus kemacetan. Di satu sisi, kamu dan Violet Spirit akan menyelamatkan dirimu selama 100 tahun kultivasi, tetapi di sisi lain, kamu bisa mati setelah memasuki lembah Devil Fall. Kedua pilihan ini berbeda dari orang ke orang. Saya tidak tahu apa yang akan Anda pilih, murid keponakan, tetapi roh Violet pasti akan mengambil risiko.
100 tahun yang dihemat dalam kultivasi adalah 100 tahun tambahan yang dia kultivasi lebih lanjut, dan dia tidak berencana untuk tetap sebagai kultivator formasi inti. Ini akan sangat meningkatkan peluangnya untuk mencapai tahap Naschen Sol. Saat Hanli berbicara, itu dengan nada yang berat. Nona Song mengungkapkan ekspresi aneh. Paman bermaksud mengatakan bahwa Violet Spirit telah menguatkan tekadnya untuk menjadi kultivator Naschen Sol. Apakah itu sebabnya dia berani menghadapi bahaya besar lembah? Hanli menoleh untuk melirik ke langit merah yang memudar seolah mengenang kenangan masa lalu, dan dia perlahan berkata, itu benar. Pengalaman Violet Spirit sangat berbeda dengan Anda dan Mei Ning. Dia telah ditekan oleh kultivator yang kuat beberapa kali, dan bahkan sekte ibunya diambil darinya. Meskipun dia tidak menyebutkan ini kepada orang lain setelah dia melarikan diri, saya samar-samar dapat merasakan bahwa ambisinya jauh melampaui seorang kultivator biasa. Kemudian di bawah tatapan kagum Nona Song, Hanli berhenti sejenak seolah sedang mempertimbangkan apa yang harus dikatakan. Jika buah roh Kindle benar-benar ada di dalam lembah, kemungkinan besar aku akan mencobanya. Lagi pula, sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang di tahap Naschen Sol. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini, saya mungkin menemukan diri saya selamanya terpukul pada tahap awal Naschen Sol. Namun, saya tidak akan berpikir berhati-hati sebelum memasuki lembah Devil Val, kecuali jika benar-benar diperlukan. Ketika saatnya tiba untuk masuk, saya pasti akan menekankan resiko bahaya apapun dari metode sekte roh hantu untuk memasuki lembah. Namun demikian, apa yang saya katakan sebelumnya hanyalah tebakan. Mungkin saja sekte roh hantu memiliki metode memasuki lembah yang bahkan lebih hebat dari metode Master Changkun. Ini juga salah satu alasan saya tidak menyebutkan masalah ini sebelumnya. Ketika Nona Song mendengar ini, dia terdiam tetapi matanya terlihat memiliki pemahaman. Cukup itu. Saya awalnya tidak berencana memberi tahu Anda hal ini, tetapi karena Anda bertanya, saya memberi Anda jawaban. Setelah kembali ke kota Skyfest, tugas terpenting Anda adalah bertahan dari pertempuran di depan. Ini akan menjadi prioritas utama Anda. Jika Anda kurang beruntung, sesuatu dapat terjadi selama perang, dan Anda tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut untuk pergi ke lembah Devil Val. Itu akan sama bagiku. Ketika saya kembali ke kota Skyfest, saya akan mengesampingkan masalah ini untuk urusan yang lebih mendesak. Dengan mengatakan itu, Hanli menyeringai. Kultivator Song merasa hatinya bergetar mendengar kata-katanya dan membungkuk. Terima kasih banyak atas saran Paman. Hanli melambaikan tangannya. Itu bukan nasihat. Hanya sia-sia mengatakan hal-hal yang akan Anda pahami setelah beberapa pemikiran. Ayo masuk ke kota, langit hampir gelap. Ya, Paman. Garis cahaya biru melesat maju dengan kecepatan penuh dan masuk melalui gerbang kota. Beberapa hari kemudian di perkemahan Sekte Awan Melayang, Hanli sedang duduk bersila di sebuah ruangan tersembunyi yang dikelilingi oleh lapisan larangan. Dia memegang pedang sepanjang 15 meter di tangannya dan memikirkan sesuatu dengan cemberut. Api biru dan ungu saat ini menyala di atasnya, api puncak ungu dan api biru dari lentera biru. Setelah dia kembali dari pertemuannya dengan Violet Spirit, Hanli menyuruh Luluo memperkenalkannya kepada banyak kultivator Naschen Sol yang memiliki hubungan baik dengan Sekte Awan Hanyut. Selama waktu itu, dia meminta berbagai kultivator ini untuk melihat masalah yang sulit ini. Namun, mereka benar-benar bingung atas masalah ini. Para kultivator ini secara alami mengetahui reputasi besar Hanli sehingga mereka tidak berani lalai dan malah ingin menjalin hubungan baik dengannya. Ada beberapa yang bahkan melakukan percakapan yang agak menyenangkan dengannya. Namun demikian, Hanli hanya mendapat sedikit dari diskusinya. Setelah itu, dia segera mencari ruangan yang sunyi untuk menghadapi kerusakan yang tersisa dari pertempuran api biru yang tidak pernah berhenti menyala. Pedang tidak terluka saat api menyala.
Mereka berada dalam persaingan yang seimbang dengan api puncak ungu. Meskipun tidak diketahui jenis api iblis apa api biru ini, kekuatannya sama mencengangkannya dengan api puncak ungu miliknya. Dia sekarang bisa mengandalkan kuantitas untuk menahan api dengan paksa, tapi itu masih menjadi masalah dengan bagaimana dia bisa memperbaikinya. Jika api biru ini tidak dihilangkan, dia tidak akan bisa menggunakan pedang hangat awan bambu, juga tidak akan bisa dengan mudah menarik api es langit dan api puncak ungu untuk menyerang. Pada saat itu, Han Li menatap pedang dengan mata berkeliaran. Setelah beberapa lama mempertimbangkan, dia mengangkat tangannya di atas pedang besar itu dan memukulnya dengan segel mantra biru. Pedang besar itu berputar sekali di udara dan terbelah menjadi beberapa puluh pedang terbang kecil dengan sebuah cincin. Perasaan spiritual Han Li bergerak dan sebagian besar pedang terbangnya ditembakkan kembali ke tubuhnya sebagai garis-garis cahaya biru. Hanya satu pedang yang tersisa di udara, perlahan melayang di depan Han Li. Han Li melirik api biru dan ungu pedang. Dia menyipitkan matanya dan membuka mulutnya, menyemburkan seberkas api ungu langsung ke permukaan pedang. Itu berkembang dengan api ungu, menahan api biru. Kemudian di bawah kendali segel mantra, api ungu yang bergolak perlahan menekan api biru ke ujung pedang sebelum berubah menjadi bola cahaya biru seukuran kacang polong. Setelah melihat ini, Han Li memasang ekspresi muram. Dengan napas dalam-dalam, dia mulai membentuk gerakan mantra dalam kesibukan, mengirimkan rentetan demi segel-segel mantra berwarna ke pedang. Dalam sekejap, api ungu pedang tumbuh bergolak dan lebih kuat saat mereka membentuk gelombang demi gelombang api menuju ujung pedang biru. Api biru mulai bergoyang dan tumbuh goyah di ujung pedang seolah-olah akan padam. Namun, cahaya biru semakin terang saat nyala api ungu memberikan lebih banyak tekanan. Tidak peduli apa yang dilakukan api ungu, cahaya biru tetap berada di ujung pedang tanpa padam. Jejak ketakutan muncul dari matanya saat mantra tangan yang dia buat semakin tergesa-gesa. Sesaat kemudian, wajah Han Li menjadi tidak sedap dipandang, tidak ada perubahan sedikit pun. Kemudian dengan pemikiran lain, kilatan es muncul di matanya dan dia melambaikan tangannya, menutupinya dengan lapisan api ungu yang cemerlang. Kemudian dia mencubit api biru dari pedang terbang. Han Li mencubit api biru di ujung pedang dan memegang di jari-jarinya. Namun, dia merasa ujung jarinya mati rasa saat kekuatan besar mulai memancar dari api biru dan dengan paksa melepaskan genggaman api biru masih tersisa di pedang. Han Li kaget tapi sesuatu segera terlintas di benaknya. Dia melebarkan tangannya yang menyala-nyala dan membiarkan api ungu menyelubungi api biru. Tangan Han Li tetap diam saat jari-jarinya terus menyemburkan api ungu yang menyilaukan, menyebabkan cahaya biru dan ungu yang terjalin berdenyut. Ini berlanjut selama 1/4 jam lebih, sebelum dia menghela nafas dan menjabat tangannya. Api ungu di tangannya menghilang tanpa bekas, hanya menyisakan bara api biru yang menyilaukan dan tembus pandang. Nyala api aneh ini lebih menyusahkan daripada yang dia perkirakan, api puncak ungu mungkin dapat melawan, tetapi sulit untuk menyempurnakannya. Setelah pertimbangan lebih lanjut, Han Li mengangkat tangannya dan menunjuk ke pedang terbang di depannya. Dengan suara guntur yang teredam, pedang terbang itu meledak dengan busur petir keemasan. Begitu kilat muncul, ia menembak ke arah bara biru dengan sulur yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimuti sepenuhnya. Bara seukuran kacang bersinar dan dengan bersih menyerap petir emas seolah-olah itu adalah lubang tanpa dasar. Kecemerlangannya tumbuh sangat terang dan nyala api membengkak seukuran telur. Mata Han Li bersinar dengan cahaya biru terang saat dia menatap bara api biru yang menyerap petir keemasan. Ekspresinya goyah saat dia berdiri diam untuk waktu yang lama, sebelum menghela nafas. Cahaya biru di dalam matanya memudar, tetapi wajahnya sekarang tampak ragu-ragu. Sesaat kemudian, dia mengambil keputusan dan mengangguk. Dia membuka mulutnya dan menghirup sedikit api ungu yang masih tersisa di pedang terbang itu.
Tanpa penindasan api puncak ungu, api biru pada pedang berkembang dan menyelimuti seluruh pedang dalam sekejap. Saat harta itu terikat pada jiwa Han Li, wajahnya langsung memucat karena rasa sakit yang mengikutinya. Namun, dia tidak memperhatikan ini lebih jauh dan hanya menjentikkan jarinya ke arah pedang, menembakkan garis pedang biru dari tangannya. Guratan pedang biru telah sepenuhnya diserap seperti petir iblis ilahi. Namun, Han Li terus mengedarkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, dan terus menyerang bara biru dengan serangan pedang berulang kali, dengan cepat menghabiskan kekuatan sihir mereka. Akibatnya, api biru membuat guratan pedang itu menyala, menyebabkannya mengaum dan melonjak dengan cahaya yang cemerlang. Pada saat itu, Han Li telah menghabiskan sepertiga dari kekuatan sihirnya. Dengan api lentera yang membesar, Han Li tersenyum dan berhenti menyerang. Sebaliknya, dia memberi isyarat pada pedang Qi di dalam bola api. Dalam embusan angin, pedang bambu awan dapat dengan mudah meninggalkan api biru. Itu berputar sekali sebelum mendarat di tangannya. Han Li menunduk dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan senyum pada bilah transparan yang benar-benar bebas dari api. Seperti yang diharapkan, meskipun apinya ajaib, ia memiliki batas seberapa banyak kekuatan spiritual yang dapat diserapnya. Setelah menyerap terlalu banyak Azure Sword Qi, ia mampu dimanipulasi. Begitu itu digumamkan, dia mengatupkan kedua tangannya dan pedang itu menghilang dalam kilatan cahaya. Han Li kemudian mengalihkan pandangannya ke arah bola api biru di depannya. Dia dengan ringan mengetuknya, mengirimkan sepotong perasaan spiritualnya ke dalamnya. Bola api biru kemudian bergetar dan mulai berputar perlahan saat berdenyut dengan cahaya. Han Li mengangkat alisnya dan berusaha untuk memerintahkan bola api itu dengan perasaan spiritualnya, tetapi bola api itu hanya berayun. Sesaat kemudian, dia bisa memerintahkannya untuk terbang lambat 3 meter ke udara dengan sudut bengkok. Ketika Han Li melihat ini, dia mengelus dagunya dan mulai bergumam. Mengingat betapa kuatnya api biru itu, akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Meskipun dia dapat dengan paksa mengendalikan api dari Azure Essence Sword Qi dalam jumlah besar yang telah diserapnya, jelas untuk melihat bahwa metode ini juga ada kekurangannya. Lagi pula, nyala api ini bukanlah sesuatu yang telah dia sempurnakan. Akan sulit untuk mengendalikannya seperti api es surgawi. Han Li mengerutkan kening dan menatap bola api biru saat pikirannya mengembara. Dia kemudian meraih kantong penyimpanan dan memanggil tulang rusuk yang mulus sempurna dan botol kuning samar ke tangannya. Ini adalah slip giok bonsage yang merekam seni yin yang mendalam dan alat ajaib yang dia gunakan untuk menyerap jiwa binatang buas. Han Li membuka botol dan melepaskan awan Qi hitam. Dia meraih udara ke arah Qi hitam dan memanggilnya ke telapak tangan. Kemudian di bawah kendali indera spiritual, hantu Qi segera terbang ke tulang rusuk yang dia pegang di tangannya yang lain. Dalam beberapa saat, itu berubah menjadi hitam dan mulai melayang di udara, melepaskan cahaya hitam yang menyeramkan. Ketika Han Li melihat ini, dia menekan tulang ke dahinya dan dengan cepat membaca isi seni yin yang mendalam, mencari sesuatu yang khusus. Saat Han Li menemukan teknik petir api yin, dia bersukacita dan mulai membaca isinya dengan cermat. Sementara nama teknik mungkin menyarankan itu biasa, itu adalah teknik yang setara dengan Heaven White Course Fire dari seni yin yang mendalam. Namun, itu bukan teknik rahasia iblis Dao. Sebaliknya, itu adalah teknik rahasia untuk memperbaiki manik-manik petir seperti benih petir surgawi yang pernah digunakan Han Li di masa lalu. Menurut deskripsinya, Yin Fire Lightning memiliki kekuatan yang menakjubkan ketika berhasil dibuat, menampilkan kekuatan destruktif yang bahkan lebih besar dari Heaven White Course Fire. Pada prinsipnya, memadatkan api yin murni dalam jumlah besar menjadi bahan peledak membutuhkan bahan lain untuk menstabilkannya, menciptakan senjata yang mampu menimbulkan kerusakan yang menghancurkan. Tapi sangat disayangkan bahwa ranjau ini hanya item sekali pakai.
Tidak hanya ada banyak batasan yang harus diikuti saat menyempurnakannya, itu juga merepotkan. Itu hanya bisa diperbaiki oleh kultivator yang bisa mengendalikan kekuatan roh atribut petir. Akibatnya, Zenith Yin dan Bonsage tidak pernah bisa memperbaiki barang-barang ini. Ketika Hanli pertama kali melihat metode pemurnian petir api Yin, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia mampu mengendalikan petir iblis ilahi, tetapi dia melewatinya karena dia hanya menginginkan teknik rahasia yang mudah dipelajari seperti eksekusi iblis Yin. Tapi sekarang nyala biru, yang meresahkan ini telah muncul di hadapannya, dia mengingat teknik penyempurnaan untuk petir api Yin. Awalnya, menyempurnakan petir api Yin membutuhkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar dan tingkat berhasilnya juga tidak besar. Juga, hanya ada sedikit kultivator yang mampu mengendalikan petir, dan senjata ini berumur pendek karena dapat dikonsumsi. Meskipun Hanli tidak bisa menggunakan seni Yin yang mendalam, dia tidak perlu lagi mengikuti teknik penyempurnaan petir api Yin dengan pengetahuan dan kultivasinya saat ini. Dia hanya perlu mengubah metode penyempurnaan untuk memastikan api biru untuk menyempurnakan. Dan karena api biru mungkin tidak kurang dari api puncak ungu, mereka tidak akan kalah kuat dari petir api Yin. Di masa lalu, dia memiliki pemikiran untuk menggunakan api es surgawi atau bahkan api puncak ungu untuk memperbaiki tambang. Tetapi karena kedua api itu terlalu sulit untuk disuling dan dia kekurangan bahan yang dibutuhkan untuk menghadapi musuh, dia tidak berani menyia-nyiakan dengan ide ini, dan melemparkan masalah itu ke belakang kepalanya. Sekarang setelah dia memiliki api biru, yang tidak bisa dia simpan atau sempurnakan, dia sekarang bisa menjalankan rencananya. Dengan cara ini, dia akan memiliki senjata penghancur lain untuk digunakan dalam perang yang akan datang. Dengan pemikiran itu, Hanli melihat barang-barang lain di kantong penyimpanan. Hanli akhirnya dapat menemukan bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki manik-manik petir. Barang-barang ini sama sekali tidak langka, itu semua adalah bahan umum yang digunakan untuk memperbaiki alat dan pil. Setelah mengeluarkan semua item ini satu persatu dan mengaturnya di depannya, dia menghadapi bola api yang berkedip-kedip dan dia mengangkat tangannya dengan ekspresi muram. Dengan serangkaian gemuruh, dua busur petir keluar dari telapak tangannya, menghantam bola api biru. Di aula utama perkemahan Sekte Awan Hanyut, Lu Luo duduk tanpa bergerak di kursinya. Ada beberapa murid formasi inti Sekte Awan melayang berdiri di depannya, Nona Song berpakaian merah di antara mereka. Mereka semua tampak agak khawatir. Lu Luo dengan tenang bertanya, "Keponakan Duan, Paman Han, apa masih belum meninggalkan pengasingan setelah beberapa hari?" "Lapor, Paman Han telah mengasingkan diri selama 2 bulan, Sister Junior Song dan saya telah menjaga kamarnya sejak awal. Dia belum pergi." Lu Luo menghela nafas dan bergumam, "Ketika Pamanmu Han memasuki pengasingan, dia sudah memberitahuku bahwa dia harus membuat persiapan untuk perang yang akan datang dan berharap kita tidak akan mengganggunya selama pengasingannya. Namun, Moulan baru saja selesai berkumpul dan akan pindah. Ada pertemuan yang diadakan di antara para kultivator kelas tinggi, dan mereka ingin Paman Han Anda hadir. Mereka telah menggunakan ini sebagai alasan untuk menunda pertemuan, tetapi sekarang setelah 3 kultivator hebat telah tiba di kota Skyfest, mereka mengirim permintaan agar Han Li menghadirinya. Karena ini adalah pertemuan yang hanya dapat dihadiri oleh para kultivator tahap pertengahan yang baru lahir, ini dengan jelas menggambarkan pentingnya Paman Han Anda bagi mereka. Kita tidak bisa mendorong ini lagi. Selanjutnya, saya rasa pertemuan ini akan memutuskan keputusan akhir untuk pertempuran." Setelah mendengar Paman Lu, para kultivator lain di aula tersenyum pahit. Setelah beberapa saat ragu, kultivator Song dengan cemas berkata, "Namun, Paman Han pasti berada pada saat penting dari pengasingannya. Jika kita dengan gegabah mengganggunya, bukankah kita akan merusak usahanya?"
Kultivator Parubaya dengan kumis panjang dan tipis juga tampak ragu-ragu dan berkata, bahkan jika ada beberapa kekhawatiran, Paman Lu tidak bisa lagi menunda masalah ini. Pertemuan itu diadakan besok. Jika Paman Han tidak datang, apa yang terjadi? Semuanya. Pada saat itu, suara lembut terdengar jelas di seluruh aula. Ketika Luluo mendengar ini, dia memasang wajah gembira.